Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitid tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila al-faqih samadani al-alim ar-rabbani al-faqih samadani Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Faqad sallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Babun nafaqati 'alal iyaw. Bab memberi nafkah kepada keluarga. Qala Allah Ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban terhadap maulid lah. Maulid artinya dilahirkan, lahu baginya seseorang. Maulid artinya dilahirkan, lahu baginya seseorang. Apa maksud dilahirkan baginya? Ya, suami. Arti kalimat maulid lah itu dilahirkan untuknya. Yang melahirkan siapa? Istri. Yang dilahirkan siapa? Anak. Yang dilahirkan untuknya siapa? Suami. Jadi maulid lah itu suami. Sudah sesuai? Sudah. Wa 'alal mauludi lahu, dan kewajiban terhadap suami, rizquhunna, rezeki mereka, nafkah mereka istri. Nafkah mereka istri. Kalaulah istrinya wajib dia nafkahi, maka anaknya apatah lagi, mimbabi qiyasil aula. Wa kiswatuhunna, dan membelikan atau pakaian-pakaian mereka secara ma'ruf. Bil ma'ruf, secara ma'ruf. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menafsirkan ma'ruf dengan urf. Wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili. Al-adatu muhakkama. Itu diambil dalil oleh para ulama. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Urf, ma'ruf, maknanya adalah memberikan nafkah dan pakaian sesuai dengan adat setempat, sesuai dengan kebiasaan orang-orang yang setara dengan dia. Kalau antum menikah dengan seseorang yang kebiasaannya di kampungnya makanannya setiap hari adalah tempe dan tahu, kemudian ayam goreng sekali sebulan, maka ikut itu. Itu maknanya ma'ruf. Tapi kalau antum tinggal di satu tempat yang makanannya, yang lauk pauknya adalah daging sehari, ikan, kemudian ayam, kemudian daging rusa, kemudian daging kelinci, semuanya setiapnya hari adalah daging, maka antum wajib memberi nafkah mereka dengan daging. Kalau kita tinggal atau menikah dengan wanita yang kebiasaan kehidupan masyarakatnya adalah dibelikan pakaian sekali dalam setahun sebelum Idul Fitri, wajib belikan sekali setahun. Kalau 2 kali dalam setahun, wajib 2 kali dalam setahun. Kalau tinggal di komplek wanita-wanita elit, setiap kenduri ada pakaiannya, wajib diikuti. Asal ada kenduri nikah, masih ada pakaian baru. Kalau seperti itu kebiasaannya, itu ma'rufnya, itu urufnya, wajib diikuti. Nah, itu makna bil ma'ruf, artinya ikut kebiasaan setempat. Wa qala ta'ala yunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Itu lam amar. Hendaklah memberi nafkah. Artinya perintah.
beri nafkahlah oleh orang yang punya kemampuan, min sa'atih, dari kemampuannya, wa man qudira, siapa saja yang dikadarkan, siapa saja yang dikadarkan, alaihi, di atasnya, rizquhunna, rezekinya, rizquhu, rezekinya, falyunfik, maka hendaklah dia menginfakkan, maka hendaklah dia memberi nafkah, mimma atahullah, dari apa saja yang memberikan akannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia punya kemampuan, berikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau rezekinya dikadar oleh Allah, artinya dibatasi, tidak dilapangkan, disempitkan, artinya miskin, hendaklah dia memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia dapat uang dalam sehari itu misalnya hanya 15.000 atau 30.000, maka beri nafkah sesuai dengan kemampuan, tidak mesti mengikuti kebiasaan lingkungannya. Dia tinggal di lingkungan elit yang setiap hari makan daging, tapi karena kemampuan dia hanya mendapatkan uang 30.000, hanya bisa makan tahu dan tempe tambah sayur toge, maka itulah yang wajib dia berikan. Bagi seorang istri boleh bersabar dan boleh juga melakukan gugat cerai. Nah, bagi suami itulah kewajibannya, tapi bagi istri lebih baik bersabar, karena kehidupan itu seperti roda pedati, jadi putarannya agak lambat sedikit. Jadi kalau di bawah memang nggak lama di bawahnya. Nah, seperti ini khutbah kemarin, khutbah nan batuk. Kalau batuk nggak enak, agak lantang suara sedikit, dia mau berbunyi. Nah, jadi kalau dia punya kemampuan luas, maka berikan keluasan sesuai dengan ayat di atas. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, maka berikan apa yang dia mampu. Tapi bagi istrinya boleh bersabar dan boleh menggugat cerai. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, tidak memberatkan oleh Allah akan satu jiwa, tidak memberatkan oleh Allah akan satu jiwa kecuali sesuatu yang Allah berikan kepadanya jiwa. Allah tidak wajibkan kepada jiwa untuk melakukan perkara yang lebih dari kemampuannya, cukup memberikan apa yang mampu. Tapi kadangkala ketika seseorang tidak mengenal agama, maka makanan yang enak itu adalah standar kehidupannya, itu tujuan kehidupannya. Tapi bagi orang yang mengenal agama, dia tidak melihat makanan dan pakaian, tapi mereka lihat adalah masa depan di akhirat mereka. Fazfar bizatiddin taribat yadak, pilihlah yang punya agama supaya tidak ada problem dalam keluargamu soal makanan dan pakaian. Idul Fitri sudah mau datang. Antum minta maaf. Antum panggil apa? Hah? Neneng misalnya. Maaf Neng, tahun ini saya tidak bisa belikan baju baru. Kata dia tidak ada masalah. Tahun depan lagi Neng nggak bisa beli baju baru, enggak masalah. 7 tahun nggak pernah belikan baju baru, tetap tidak masalah. Taribat yadak.
Tapi ketika antum nikah sama orang tidak punya agama, mau kenduri, yang kenduri cuman keluarga jauh, tapi dia nggak mau pakai baju yang sudah pernah dipakai, apa kata orang? Maka dia minta baju ke tangganya yang barale, dia yang ukur baju. Tahu kan nih, tetangga saya barale, saya hadir diundang. Baju barale, baju arisan, baju ini, baju itu, baju PKK, baju majelis taklim, semuanya serba seragam. Kalau enggak, nah, dia enggak mau masain dan macam-macam. Nah, bacakan, pahami ayat ini. Tentu yang belajar agama dia akan mengenal ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. At-Talaq ayat 7. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian berikan dari sesuatu, maka dianya Allah akan menggantinya. Fahuwa, maka dianya Allah yukhlifuhu, akan menggantinya. Ini ayat perlu dibacakan kepada sekelompok manusia. Ada sekelompok manusia di alam dunia ini, dia memberi nafkah, jajan, belanja anak istrinya, itu mikir juga kayak dia mau bersedekah. Nah, kadang-kadang ada yang begitu. Mana jumpa? Ada meja. Saya jumpa satu suami yang dia memberi nafkah anak istrinya, itu dia mikir irit. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan sama antum, dia berhenti di warteg makan opor ayam, tapi ketika bungkus ke rumah tempe orek. Nah, ayat ini yang dia nggak pahami. Wa ma anfaqtum, apa saja yang kalian berikan, apa saja yang kalian infakkan, min syai'in, dari sesuatu, fahuwa yukhlifuhu, maka dianya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Nah, An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun, satu dinar itu 2,5 gram emas. Kalau emas itu 1 juta 1 gram, yang lebih mungkin 1,2, berarti sudah 2,4 tambah 6, 3 juta 1 dinar. Dinarun, 1 dinar, anfaqtahu, yang kalian infakkan akannya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 dinar yang engkau infakkan akannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, disumbangkan untuk beli senjata, dibawa untuk pergi jihad ke Palestina. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, 1 dinar yang engkau infakkan akannya pada pemerdekaan budak. 1 dinar yang engkau infakkan akannya fi raqabah, pada memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, 1 dinar yang engkau sedekahkan dengannya atas orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, 1 dinar yang engkau infakkan akannya di atas keluargamu, membelikan bajunya, membelikan pakaiannya, makanannya. A'zamuha ajran, yang paling besarnya, a'zamuha, yang paling besarnya infak, yang paling besarnya infak, ajran, di segi pahala, adalah alladzi anfaqtahu, dinar yang engkau infakkan akannya atas keluargamu. Hadis riwayat Imam Muslim.
Kira-kira berapa besar pahala dari orang-orang tua kita? Semakin sulit mereka mendapatkan uang, maka semakin besar pahala mereka. Diberikan mulai daripada popok, sekarang pempes, dulu popok namanya, kemudian susu sapi, kemudian obat-obatan, ukur baju sekolah SD, belikan tas TK, sepatu kecil atau mana, minta beli jam tangan juga, kemudian minta ini minta itu, baju olahraga, jajan setiap hari ke sekolah. Belum berangkat sekolah dia tadi, kenapa kamu belum berangkat Iqbal? Uang belanja lelai. Oh, ternyata mutar-mutar nunggu uang jajan. Nah, semuanya itu yang paling tinggi pahalanya, yang paling besar pahalanya daripada uang yang diberikan ke Palestina, uang yang diberikan untuk merdekakan budak, uang yang diberikan kepada miskin, uang yang diberikan kepada mana saja. Yang paling besar pahalanya adalah yang diberikan untuk anak istrinya. Maka kalau seorang keluarga, kepala rumah tangga berusaha semaksimal mungkin bekerja siang dan malam dengan tujuan supaya orang-orang tersebut, keluarga-keluarga tersebut mendapatkan kehidupan yang layak, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak sempat menyumbang kemana-mana. Dia nggak sempat menyumbang ke masjid dan sebagainya, karena uang yang pas-pasan, yang dikira mereka tidak beramal. Sangat banyak amalnya. Lihat hadisnya, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli, yang paling besar pahalanya adalah uang yang kamu berikan kepada keluargamu. Nah, an Abi Abdillah wa yuqalu lahu Abu Abdurrahman. Ada bilangnya Abi Abdillah, ada bilang Abu Abdurrahman. Bisa saja kedua-duanya benar, karena ada anaknya Abdillah, ada anaknya Abdurrahman. Nama aslinya adalah Thauban bin Bujdud. Beliau adalah mantan budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin, sebaik-baik dinar. Walaupun sebutkan dinar di situ, itu bukan mafhum, tapi mafhumnya adalah mata uang apapun, barang apapun. Sebaik-baik dinar, sebaik-baik rupiah, sebaik-baik ringgit, sebaik-baik dolar, yunfiku, yang menginfakkan akannya oleh seorang laki-laki, adalah dinarun yunfikuhu ala iyali, dinar yang ia infakkan akannya atas keluarganya. Dinar yang ia infakkan akannya atas keluarganya. Wa dinarun yunfikuhu ala dabbati fisabilillah. Yang kedua adalah dinar yang ia infakkan akannya atas tunggangannya di jalan Allah. Biaya kudanya, kalau hari ini mungkin tank bajanya, uang yang dia keluarkan untuk perawatan tank bajanya, untuk kendaraannya yang dia gunakan untuk berperang di jalan Allah. Yang ketiga adalah dinarun yunfikuhu, dinar yang ia infakkan akannya
atas kawan-kawannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diinfakkan atas kawan-kawannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fisabilillah di sini menurut sebagian ulama, salah satunya adalah pensyarah kitab Riyadhus Shalihin Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki, dalam kitab Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin, berkatakan fisabilillah itu maknanya am, maknanya umum. Kalau maknanya umum, maka dinar yang kita infakkan untuk transportasi itu nilainya nomor 2 setelah dinar yang kita berikan untuk keluarga. Uang yang kita infakkan untuk transportasi, untuk belajar agama, bayar angkot, bayar bis, Trans Padang, sekarang udah ada Trans, supaya nggak kepanasan di pasaraya. Nah, bayar berapa ribu nggak tahu. Nah, di sana itu nilainya lebih berharga, nomor 2 setelah yang diberikan kepada keluarga. Yang ketiga, yang kita berikan kepada kawan-kawan. Mungkin beli makanan, makan ramai-ramai, kuaci misalnya, atau gorengan, kerupuk, beli roti, makan dengan teman-teman fisabilillah. Ini mana'am, itu dinar yang nilainya nomor 3 dalam urutan terbaik infak fisabilillah. Nah, an Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, qultu, saya katakan, ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah, apakah bagi saya ada pahala pada memberi makan atau pada anak-anaknya Abi Salamah, an umfiqu alaihim, bahwa aku beri nafkah di atas mereka. Walastu bitarikatihim, dan tidaklah aku dengan peninggalan mereka. Hakadha wa hakadha, begini dan begini. Innamahum baniya, hanya saja mereka adalah anak-anakku. Ketika Sayyidatina Ummu Salamah meninggal suaminya, yaitu Sayyidina Abu Salamah, Sayyidina Abu Salamah ini meninggalkan anak-anak yatim. Yang ketika Sayyidatina Abu Salamah meninggal dunia, tidak meninggalkan harta peninggalan yang banyak. Walastu bitarikatihim, tidaklah aku dengan harta peninggalan mereka sekian-sekian. Suami saya bukan orang kaya, sehingga kalau dia meninggal, dia tidak meninggalkan harta yang banyak. Lalu saya menghidupi anak-anaknya Abi Salamah, yang itu juga anak-anak aku. Jadi seorang wanita membiayai kehidupan anak-anak yang ditinggal mati oleh suaminya. Apakah dapat pahala? Itu kan kewajiban sebetulnya. Kata Nabi, na'am, iya, laki ajru ma anfaqti alaihim, bagimu ada pahala apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu nafkahi atas mereka, anak-anak Abi Salamah radhiyallahu anhu. An Sa'di bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil, dalam hadis yang cukup panjang, alladzi qaddamnahu fi awalil kitab,
yang sudah aku ketengahkan akannya hadis, yang sudah aku dahulukan akannya hadis di bagian awal kitab ini, yaitu dalam bab niat. Itu ada hadis yang panjang, tapi kita ambil yang pendeknya, potongannya saja, yang sesuai dengan judulnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas? Apri. Pemanah pertama dalam Islam. Pemanah pertama dalam Islam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Irmi ya Sa'du bi abi anta wa ummi. Nabi katakan, gunakan panahmu wahai Sa'ad, ku tebus engkau dan ayah dan ibuku. Maka para Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, lan tunfiqa, tidaklah engkau memberikan nafkah, tidaklah engkau memberikan nafkah, nafaqatan akan satu nafkah, tabtaghi biha, yang engkau mengharapkan dengannya nafkah, wajah Allah, keridaan Allah subhanahu wa ta'ala, illa melainkan ujirta biha, engkau akan diberikan pahala dengannya. Engkau akan diberi pahala dengannya, hatta kendati pun ma sesuatu taj'alu yang engkau jadikan fi mulut imra'atik, istrimu. Fi pertama huruf, maknanya pada. Fi kedua artinya isim, maknanya mulut. Fi pada mulut imra'atika, istrimu. Jadi sesuatu yang dimakan oleh istrimu pun itu ada pahalanya. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih maknanya adalah makna hadis, lafaz hadis itu sama antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau di ujungnya dibuat rawahul Bukhari wal Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu artinya makna hadisnya sama, tapi lafaz antara Imam Bukhari dan Muslim bisa saja berbeda redaksinya, satu atau dua kata atau lebih. Tapi kalau sama lafaznya, sama maknanya, persis, tidak ada perbedaan, maka disebut muttafaqun alaih. Wa an Sayyidina Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi, apabila menginfakkan oleh seseorang atas keluarganya, nafaqatan akan nafkah, yahtasibuha, yang ia ihtisab akannya. Ihtisab maknanya mencari keridhaan Allah, mencari pahala. Pahia maka dianya nafkah, pahia maka dianya nafkah, lahu baginya orang tersebut bernilai sedekah. An Abdurrahman bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i, cukup dengan seseorang, itsman dianggap berdosa, ayyudayyi'a, bahwa dia menyia-nyiakan, mayyakutu, orang yang ia nafkahi, mayyakutu, orang yang ia nafkahi. Hadisun sahih rawahu Abu Daud wa ghairuh. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan imam yang lainnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan makna
kafa bil mar'i isman, cukup seseorang berdosa, ayah bisa, bahwa dia menahan, artinya tidak memberikan, ammay yamliku kutahu, dari orang-orang yang ia memiliki makanan pokoknya. Ia memiliki makanan pokoknya. Maka di sini perlu kita pahami bahasanya urutan dalam infak fisabilillah, harta yang kita berikan dalam mentaati Allah, urutan pertamanya apa? Untuk keluarga. Urutan kedua infak kepada orang miskin. Yang ketiga, pembebasan budak. Yang keempat, jihad fisabilillah. Nah, itu nomor 4. Yang sampai dibalik. Apa maksudnya yang sampai dibalik? Dia pergi jihad fisabilillah, lalu meninggalkan keluarga tanpa nafkah, meninggalkan keluarga tanpa pakaian, meninggalkan keluarga tanpa makanan, sehingga keluarga yang ditinggalkan kadang makan kadang tidak. Keluarga yang ditinggalkan kadang-kadang bisa belajar ke sekolah, kadang-kadang tidak bisa belajar. Dengan motivasi jihad di'ilai kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, dengan motivasi berkorban, kita korbankan anak istri kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada contohnya dari sahabat, tapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bersepakat dengan anak istrinya untuk hal itu. Bersepakat, sama-sama siap menderita, itu lain babnya. Tapi kalau semuanya bersepakat, tidak ada masalah. Apa buktinya semuanya bersepakat? Ketika suaminya pergi jihad fisabilillah, keluarga yang ditinggalkan tidak bicara sama siapapun. Itu mana mereka bersepakat. Sehingga tidak ada satupun di antara tetangganya yang bisa mengetahui bagaimana nasib keluarga tersebut. Tapi kalau sampai tetangganya tahu juga, karena dia bicara, dia memberikan isyarat dan sebagainya, itu maknanya belum sepakat. Itu belum sepakat berarti. Nah, kalau betul-betul sepakat, yahsabuhumul jahilu awniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu dengan keadaan mereka menganggap mereka orang-orang kaya, karena mereka ta'affuf, jaga diri. Itu syaratnya, boleh, nggak ada masalah. Tapi ketika di zaman hari ini makam kita tidak sampai pada makam sahabat, maka hadis inilah landasannya. Nah, boleh pergi jihad Palestina, nggak ada masalah Umar. Yang penting ada yang ditinggalkan. Berapa lama mau ke Palestina? Keluar setahun? 6 bulan? 4 bulan? Nggak ada masalah. Untuk keluarga berapa? Untuk transportasi ke sekolah berapa? Token listrik berapa? PDAM berapa? Pengeluaran pengeluaran pendidikan, makanan, pakaian berapa? Cukup semuanya? Silahkan. Kenapa? Jangan sampai meninggalkan nafkah, infak yang paling tinggi nilainya di mata Allah, daripada lalu memberikan infak yang nilainya 4 tingkat di bawahnya. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, raqabah. Hari ini nggak ada raqabah. Keempat, jihad fisabilillah. Anda berangkat jihad kemana-mana, tapi tetangga nggak makan, kasih makan tetangga. Kenapa Rifki nggak jadi berangkat? Takut saya sudah seberikan tetangga saya nggak makan. Karena itu nilainya lebih besar. Ini membanggakan, paspornya sudah kemana-mana.
Saya sudah kemana tuh ya? Nggak terhitung lagi. Ini saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia Tuhan sama, tetanggamu menjerit. Tetanggamu dalam keadaan kesulitan dan kelaparan. Kalau ada uang, itu nomor 2. Penuhi keluargamu, penuhi tetanggamu. Selepas itu berangkatlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa hadis ini cukup jelas. Tidak ada khilafiyah di sini. Kemudian bahkan ada ancaman orang yang menyia-nyiakan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Imam Abu Daud, orang yang menyia-nyiakan keluarganya, dia dianggap sudah berbuat dosa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min yaumin." Tidaklah dari satu hari. Ma min yaumin, tidaklah dari satu hari, yusbihul ibadu fihi, yang berada di pagi hari oleh hamba-hamba Allah pada hari tersebut, illa malakani yanzilan, 2 orang malaikat turun kedua-duanya. 2 orang malaikat turun kedua-duanya. Setiap pagi 2 malaikat itu turun. Fayaqulu ahaduhuma, berkatalah salah satu dari 2 malaikat, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak akan gantinya. Ya Allah, berikanlah kepada orang berinfak khalafa akan gantinya. Wa yaqulul akharu, dan berkata lagi malaikat yang satunya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya. Berikan kepada orang yang menahan hartanya talafa akan kebinasaan. Maka ulama menganjurkan awali pagi harimu dengan sedekah. Saya lihat ada beberapa masyarakat di kampung atau di mana-mana, dia mengawali paginya dengan sedekah. Selesai salat subuh, dia masukkan uang 5.000, 2.000 ke kotak infak masjid. Masukkan 2.000, masukkan 5.000 setiap pagi. Kenapa? Karena doa malaikat waktu itu, ya Allah, berikan kepada orang berinfak penggantinya. Satu lagi bilang, ya Allah, berikan kepada orang yang tidak mau memberi akan kehancuran. Jadi kunci kesuksesan menjalani kehidupan dunia ataupun akhirat yaitu mengawali kehidupan dengan sedekah. Awali perjalanan jauh dengan sedekah. Awali problem berat dengan sedekah. Hari ini ayah dipanggil ke pengadilan, akan diadili. Nah, gemetaran dia. Saksi tidak ada, kayaknya akan kalah di pengadilan. Pergi berinfak dulu, baru pergi ke pengadilan. Hari ini Safirullah pergi melamar. Sudah 7 kali nggak pernah diterima. Ini yang kali ke-8. Apa yang kurang? Awali dulu dengan infak. Awali dulu dengan infak. Kita mau melakukan perjalanan jauh, awali dengan infak. Kita akan melewati masa sampai nanti sore. Awali di pagi hari dengan infak fisabilillah. Nah, wa anhu kembali damir kemana Iqbal? Nah, kirakan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadul ulya, tangan yang di atas, khairun, itu lebih baik, minal yadis sufla, dari tangan di bawah.
tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, mulailah olehmu dengan orang yang kamu biayai, dengan orang yang kamu tanggung kehidupannya. Itu mulai pertama sekali. Wa khairus sadaqati, sebaik-baik sedekah adalah makana an zahri ginan. Sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang ada ia dari belakang membutuhkan, dari membelakang membutuhkan. An zahri ginan, dari belakang membutuhkan, artinya setelahnya masih butuh, artinya belakangnya itu masih ada kebutuhan. Tapi kalau kita berikan sesuatu, ini makanlah, nggak habis saya makan, itu nggak baik itu. Apa diberi karena nggak habis. Tapi memberi, tapi kita pengen makan, masih butuh. Memberikan sedekah, di belakangnya masih banyak kebutuhan, yaitu bersedekahnya anak-anak muda, orang-orang yang masih punya usia ke depan yang kayaknya masih panjang. Tapi kalau sedekah kakek-kakek, umur sudah 90 tahun, sudah terbaring di ranjang rumah sakit, nafasnya pun sudah dibantu dengan oksigen, lalu dia berinfak setelah itu dengan jumlah yang banyak, itu nilainya nggak banyak. Kenapa nilainya nggak banyak? Dia berani menginfakkannya, setelah itu kayaknya dia nggak butuh lagi, hampir mati. Tapi ketika seseorang masih sehat, masih muda, masih banyak kebutuhan ke depan yang panjang yang tidak berujung kayaknya, itu pada saat itu dia masih memberi, berinfak, itu nilainya besar. Artinya mengajak teman makan bersama ketika kita mau makan, itu lebih besar nilainya ketika memberikan ketika tidak habis lagi. Nah dia coba makan, dari awal nih kayak nggak cukup, lalu dia makan, ternyata nggak habis. Ajak, sini, nggak habis nih. Udah nggak habis, orang panggil kami. Kalau habis tentu nggak manggil. Nah sebelum dimulai manggil dulu, itu lebih baik. Nah, orang-orang soleh selalu mengajarkan praktek hadis ini. Sebaik-baik tangan adalah tangan di atas daripada tangan di bawah. Maka ketika orang soleh memberi, dia berusaha tangannya di bawah. Ya, ambil oleh orang lain. Nah, kenapa? Supaya yang ngambil nggak tersinggung. Hadis kan sebaik-baik tangan adalah tangan di atas. Dia usahakan tangannya di bawah, walaupun di majas, tetap walaupun begini memberi, tetap dia lebih baik. Maknanya tangan di atas adalah memberi, tapi dia tidak mau meletakkan tangannya di atas. Hari ini, ini memberinya, dia nampak itu. Ada lagi, nih saya mau beri hadiah untuk, lebih gawat lagi. Orang dulu menjaga hati orang miskin sehingga dia tampungkan tangannya. Maka kalau tiga ada pengemis yang minta di jalan, antum pastikan dia memang cacat, bukan pemalas. Jadi ada pengemis yang betulan, ada yang pemalas. Kalau lihat dia sehat, masih muda, itu nggak usah dikasih. Dia memang sudah uzur. Ketika dia menampungkan tangannya, jangan pernah antum memberi dengan menjatuhkannya begitu, tapi letakkan di telapak tangannya, bersentuhan telapak tangan kita yang memberi dengan dia yang menerima, supaya tidak ada rasa dia dihinakan. Tampung tangannya, Pak.
Hukuman pula tangan saya tak. Begini dia beri. Kasihan. Salaman saja. Pun dia jalan gini jalannya. Aspal. Dan tangannya kotor. Kadang masa nanti cuci lagi. Tangan itu cepat bisa dibersihkan. Daripada perasaannya yang kotor, nanti susah untuk dihilangkan. Kalau hanya kotor tangan, itu mudah untuk dibersihkan. Nah, wa may yasta'fif, siapa saja yang menjaga diri, yu'iffahullahu, maka menjaga akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang menjaga diri, maka menjaga akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pengumuman-pengumuman, siapa yang butuh boleh datang ke rumah saya. Kalau butuh bantuan boleh datang ke rumah saya. Kalian kalau butuh bantuan boleh telepon saya. Ini pengumuman daripada seorang pengusaha kaya. Tapi bagi seseorang yang pengen menjaga harga dirinya, dia tidak mau meminta kepada makhluk, tidak mau menyampaikan problemnya kepada makhluk. Kalau dia berusaha untuk itu, Allah akan buat dia begitu. Yu'iffahullah, dia akan dijaga oleh Allah. Allahumma kama asamtani minas sujudi illa ilaik, fa'simni minas su'ali illa mink. Ya Allah, sebagaimana engkau jaga aku untuk tidak sujud kepada selainmu, maka tolong jaga aku supaya tidak meminta-minta kepada selainmu. Perut lapar nih. Perut lapar. Dalam keadaan lapar berat sekali. Tapi orang tersebut tidak mau memberi. Maaf, tidak memberi setelah dengan cara membagi, tapi memberitahukan, siapa yang lapar boleh kasih tahu saya akan kasih makanan. Nah, ini yang kita nggak mau ngasih tahu ini. Terpaksa kita menjaga ditahan aja lapar daripada ngasih tahu. Kalau saya dikasih saya terima, tapi kalau ngasih tahu nih nggak mau. Lain halnya kita dengan kelompok berteman tuh nggak ada masalah. Mau tambah, yang kasih tahu lah. Itulah lagi babnya. Yang tanya bapaknya, yang tanya emaknya, tanya abangnya, saya nggak mau kasih tahu. Ini bukan bab itu. Ini bab dengan orang lain, bukan bab dengan kawan akrab, bukan bab dengan orang yang sudah kenal dekat, bukan bab dengan keluarga, tapi babnya dengan orang lain. Yang ketika kita memberitahu, kita merasa malu. Nah, pada saat itu kita berusaha untuk menahan diri, orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan gerakkan hati orang itu untuk memberikan kepadanya tanpa dia perlu meminta. Atau Allah gerakkan hati orang yang lain mengantarkan ke hadapannya tanpa meminta. Wa may yastaghni, siapa saja yang merasa kaya, siapa saja yang merasa cukup, yunihillahu, maka mencukupkan akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini konsep kehidupan yang mesti kita tanamkan. Dua potong hadis terakhir itu adalah konsep kehidupan penting yang mesti ditanamkan, apalagi bagi seorang ulama. Nah, apalagi bagi seorang pelajar agama yang mesti menjaga harga diri. Pertama, istighfaf. Nah, apa maksud istighfaf? Ihsan. Jadi imam di mana? Ya Karim. Mana namanya? Di mana? Silungkang. Nah, Silungkang. Ada salah satu jamaah datang. Kita tahu dia ada pengusaha selungkang. Mana-mana dia buat selungkang. Kemudian dia perkenalkan dirinya. Dia orang kaya. Ketika salaman pertama, itu dulu yang disalami. Kemudian ketika ngobrol sama Pak itu aja ngobrol.
Kemudian ketika duduk dekat bapak itu dia duduk. Itu menghinakan namanya. Menghinakan diri. Maka kalau kenal dengan siapapun yang tanya pekerjaannya, ini orang khawas kah atau orang khusus? Yang mau tahu kita? Khawas atau khusus bapak ini? Dalam istilah itu ada dua, ada khawas, ada khusus. Sebetulnya sama itu. Kalau khawas itu banyak uangnya, kalau khusus itu kurang otaknya. Nah, jadi jangan bertanya tentang pekerjaan seseorang, jangan tanya menyelidiki dia punya uang banyak atau nggak punya uang banyak, orang kaya atau orang miskin, supaya kita bisa yasta'fif, menjaga diri. Nanti orang tuh bicara, tuh kan pemilik Toyota CAC, ya terserah Toyota CAC deh. Nah, udah bapak pemilik Toyota CAC. Nah, kita dekat ngobrol, kemudian keluarkan yang penjadul, nggak bunyi ya, yang tak ganti. Itu meminta. Nah, kalau keluarkan orang kaya, belikan handphone besar tuh. Dah masuk transfer, udah 2 juta, oke, alhamdulillah. 2M kapan itu? Itu maknanya yas takfir. Tapi kalau berkunjung sama rumah orang miskin, cari yang jadul tadi. Terus saya tekan nomornya. Nggak mau juga. Padahal antara aja gitu. Padahal perusak di bawah. Sengaja untuk menunjukkan, menghibur hatinya orang-orang yang miskin. Oh bapak itu yang pernah nggak bunyi dari handphone saya bunyi, handphone dia nggak bunyi. Yang lebih bagus handphone saya. Hidangkan singkong digoreng, dimakan sampai ke urat-uratnya. Insyaallah. Dikasih teh tanpa gula pun habis. Itu menjaga perasaan orang miskin. Datang ke rumah orang kaya makan dikit saja, selesai. Nah, itu mana yasta'fif. Saya dipahami. Nah, kecuali orang-orang tertentu yang sudah antum kenal, habisin aja semua. Dibilang ini tuntut santri ini habiskan. Itu jangan basa-basi, nggak ada masalah. Itu pengecualian namanya. Maka orang yang punya sifat yasta'fif, Allah akan jaga dia. Orang yang merasa cukup, ini yastaghni, merasa cukup akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya itu diawali pada rasa. Nah, kekayaan itu diawali daripada rasa. Punya nggak punya rasa cukup? Kalau punya sudah kaya. Tapi kalau nggak punya rasa cukup, maka dia tidak akan pernah kaya. Di mana letaknya kaya? Di dalam hati. Nah, bagaimana dalam hati bisa menimbulkan rasa cukup? Bagaimana rasa cukup itu bisa muncul? Maka Nabi mengajarkan, duduklah kamu bersama orang miskin, makanlah kamu bersama orang-orang miskin, ziarailah orang-orang miskin. Maka rasa cukup itu akan ada. Kita lantai tembok, alhamdulillah. Kita datang ke rumah orang lantai tanah. Alhamdulillah saya lantai tembok, dia lantai tanah. Tapi kalau antum datang ke rumah orang keramik, pakai sarung, nampak isi dalamnya. Oh, masalah keramik ini. Apa itu di bawah? Jadi itu mengkilat keramiknya. Antum lantai semen, dia merasa gak cukup lah. Kenapa? Salah tempat masukmu. Pergi ke rumah lantai tanah. Nah, babul infaki mimma yuhibbu wa minal jayyidi. Bab berinfak dari sesuatu yang ia sukai, sesuatu yang ia cintai, dan dari yang bagus. Jadi memberikan itu sesuatu yang kita suka. Jangan memberikan karena kita nggak suka. Pakailah sorban saya ini, saya udah bosan. Yang pakailah sendal saya ini, saya bosan makainya.
Tapi berikan sesuatu yang kita suka dan dari yang bagus. Qala Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah kalian mencapai kebaikan, tidak akan pernah kalian meraih kebaikan sehingga kalian menginfakkan sehingga kalian menginfakkan di antara sesuatu yang kalian sukai, di antara sesuatu yang kalian cintai. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik, dari yang bagus-bagus, sesuatu yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan di antara sesuatu yang kami keluarkan, sesuatu yang kami keluarkan bagi kalian dari muka bumi. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kalian mencari-cari yang jelek, memilah-milih yang jelek darinya hasil bumi, tunfikun, yang kalian infakkan. Dipisahin dulu. Ibarat jeruk itu yang besar-besar dari kumpulkan, tinggal yang kecil-kecil nggak bisa dijual lagi. Masukkan dalam plastik. Ini mohon maaf, sumbangan untuk makan-makan di pondok ya. Lihat jeruknya kuning-kuning, jeruk kecil, asam. Kalau ada jeruk asam jangan dibuang. Tinggal dipotong, diperas, kasih gula, selesai. Gak ada masalah. Tapi dia yang masalah. Antum nerima, gak ada masalah. Peras jadi jeruk asam, kasih gula, jeruk panas, jeruk dingin. Ya karim. Maka ulama dalam pengamalannya pun sama. Kita melihat bagaimana kikirnya satu nafsu. Kikirnya nafsu. Mana uang, nggak ada uang, nggak boleh bawa uang dalam salat. Ini kita mau bayar angkot 5.000 ke Pasaraya. Ada uang 5.000 baru, uang THR. Ada 5.000 lusuh. Ada 5.000 itu udah letoy. Itu kasih yang mana? Itu kasih ke tukang angkot yang mana? Masih yang letoy. Padahal ini 5.000, ini 5.000, ini 5.000. Tapi karena nafsu itu, ini bakalan dibelanjain juga ntar nih. Bakalan dibelanjain juga. Tapi karena kikirnya dia cari yang udah pakai sulasiban. Ini baru nih. Hanya dengan fisik, nilai yang sama dan fisik yang berbeda, tetap aja dia milih yang jelek itu, fisiknya yang jelek. Apalagi kalau sekiranya uang 10.000, 5.000, pilih yang mana? 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, pilih yang mana? 1.000 masuk kata infak, bukan 10.000. Oke lah, itu tuntutan keperluannya. Ini yang 10.000 ada keperluan yang lain, 5.000 ada keperluan yang lain. Ini kalau 2.000 disumbangkan, nggak cukup keperluannya, terpaksa sumbangkan 1.000. Itu nggak ada masalah, memang itu kemampuannya. Tapi soal uang 5.000 yang bagus dengan uang 5.000 yang letoy tadi itu, sudah disuasiban bolak-balik, suasibannya hitam lagi. Sudah bening yang hitam. Itu orang nerimanya bingung nih, bisa pakai lagi atau enggak nih. Ternyata memang sama ujung ke ujungnya. Ujung kanan, ujung kiri sama. Salah sambung uangnya. Nah, begitu nafsu. Pada uang dengan nilai yang sama, yang jelek pun dipilih. Itu nafsu. Nah, sekarang berusaha untuk kasih yang baru. Coba belajar. Ini mau dikasih juga nanti, kasih yang baru dulu, yang baru. Nah, apalagi kalau sampai baru dan tidak barunya, bagus dan tidak bagusnya itu memberi pengaruh pada nilai. Misalnya bahan makanan.
Ada yang padi yang baru dipanen, bare solo, jadi rebus, itu baunya wangi, harum. Ada yang bare tahun lalu, ada bare 2 tahun yang lalu. Dan datang orang infak, kita kasih yang 2 tahun yang lalu. Nah, itu baru memberi efek kepada nilai. Itu berusaha memberi kepada kita pilih yang bagus. Nah, selagi orang tidak mampu memberikan sebahagian dari yang dia cintai atau memberikan sesuatu yang bagus menurut pandangannya, maka pada saat itu dia belum pernah meraih sebuah kebaikan. Belum. Tapi kalau dia sudah pernah memberi sebahagian dari perkara yang dia cintai, dia sudah dianggap mendapatkan kebaikan-kebaikan. Hal ini tidak bisa berlaku secara sama. Ketika seseorang membeli baju baru, sunnahnya apa? Sedekahkan yang lama. Ketika kawan menerima yang lama, dia baca ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu nggak bisa ayat ini nyambung. Kenapa? Sunnahnya begitu. Kalaulah kita beli baju baru, sedekahkan lagi yang baru, yang lama juga dipakai. Untuk mendapatkan ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu nggak ada gunanya kamu beli baju baru. Karena baju beli yang baru tadi kemarin udah saya infakkan. Yang lama nih, oh iya yang lama. Kenapa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Salah paham. Itu salah paham. Nah, dalam hal ini sunnah menjelaskan soal pakaian baru, berikan pakaian yang sudah lama, itu tidak termasuk daripada wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. An Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, adalah Sayyidina Abu Talha radhiyallahu an aktsarul ansari bil Madinah, orang yang paling banyak dari kalangan Ansar. Aksarul ansari, orang yang paling banyak dari kalangan Ansar di kota Madinah, malan hartanya, min nakhlin, dari korma, dari kebun korma. Jadi manusia yang terkaya dari kalangan Ansar di segi kebun ya. Kalau perdagangan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tapi dari perkebunan adalah Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu. Ini yang Nabi datangi ketika lapar. Nabi ajak sahabat ke kebunnya Abu Talha. Sampai di sana dihidangkanlah Sayyidina Abu Talha bermacam-macam buah kurma, mulai yang muda, setengah matang, kemudian yang kering, semua macam-macam. Kata Sayyidina Abu Talha, tunggu dulu, silakan makan. Hidangkan buah-buahan. Sayyidina Abu Talha sembelih kambing, masak, hidangkan kambing. Berapa lama masak kambing oleh Sayyidina Abu Talha? Semasa menghabiskan hidangan makanan. Kenapa? Karena mereka masak tanpa santan. Nah, tidak ada main tumis, tidak ada main potong, tusuk lidi, bakar lagi. Itu lama. Sahabat itu langsung digantung, dikupas kulitnya, mereka tarik sendiri begini saja, kayak orang ngupas ayam, nggak boleh pakai cutter. Kemudian iris dagingnya, cincang, kemudian rebus, kasih bawang, kasih garam, selesai. Nah, maka selesai Nabi memakan kurmanya, kurma yang sudah dihidangkan, kambing pun selesai dimasak. Ketika Nabi mau makan, Nabi memberikan beberapa bungkus atau beberapa potong kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Abu Talha, tolong kirimkan kepada Fatimah karena dia sudah 2 hari tidak makan. Nah, ketika makan itu, lalu Nabi baca ayat. Apa ayat yang Nabi baca? Surah Al-Hakumut Takasur.
wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pada satu saat benar-benar mereka akan ditanya tentang nikmat. Sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah tentang nikmat ini juga dipertanyakan? Padahal kita baru makan 2 hari yang lalu. Ini baru makan. Apakah ini akan dipertanyakan juga? Nabi katakan akan dipertanyakan. Nah, akan tetap dipertanyakan. Nanti berat, tak masalah. Sesuatu yang kita makan akan dipertanyakan nanti di akhirat kelak, kecuali orang yang mau membaca doa selepas makan. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa afdal. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa afdal. Atau alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana bila quwwatin wala haulin minna. Wa kana ahabbu amwalihi, dan adalah yang sangat dicintai dari hartanya Sayyidina Abi Talha ilaihi kepadanya adalah kebun Bayroha. Nah, kebun komanya di Bayroha. Wa kanat, dan ada ia kebun mustaqbilatal masjid, di depan masjid. Kebunnya itu ada di arah depan masjid. Wa kana, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, masuk ya Nabi akannya kebun. Wa yashrabu min ma'in fiha, minum ya Nabi dari air dalamnya kebun. Tayyib, yang bagus. Jadi air di kebunnya Sayyidina Abu Talha itu langsung minum, bagus, nggak perlu direbus. Berkata Sayyidina Anas bin Malik, maka tatkala turun ini ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung berdiri Sayyidina Abu Talha radhiyallahu an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, Inna Allah Ta'ala anzala alaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepadamu ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya Bayroha, sesungguhnya yang paling dicintai hartaku kepadaku, yang paling dicintai dari hartaku kepadaku adalah Bayroha. Itu harta yang paling saya sukai. Di samping tempatnya bagus, penghasilannya banyak, ada di depan masjid, di dalamnya ada mata air, langsung diambil bisa diminum tanpa perlu direbus, dan tempat itu sering dikunjungi oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Talha katakan, wa innaha sadaqatullah, sesungguhnya kebun itu sedekah untuk Allah Ta'ala. Itu sudah aku sedekahkan kepada Allah Ta'ala. Arju birraha, aku berharap kebaikannya kebun. Wa zukhraha, dan simpanannya kebun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fada'ha, maka gunakan olehmu wahai Rasulullah, gunakan olehmu akannya kebun ya Rasulullah, haitsu arakallah, sekiranya atau sesuai dengan yang memberitahukan kepadamu oleh Allah. Ya Rasul, silahkan gunakan, pakai saja kemana saja yang Allah ilhamkan kepadamu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bah, wah, itu mana bah, wah, dzalika malur rabih, itu adalah harta yang beruntung, itu adalah harta yang membawa keuntungan. Qad sami'tu ma qulta, sungguh aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Sungguh aku telah mendengar apa yang kamu katakan.
Wa inni ara, dan sesungguhnya aku berpendapat, antaja'alaha fil aqrabin, bahwa kamu jadikan akannya kebun pada karib kerabatmu. Oke, ini bagus sekali. Ini harta yang memberikan keuntungan banyak. Sesuatu yang kamu sampaikan cukup jelas saya dengar. Terserah kepada saya di mana saya akan gunakan harta itu. Sekarang saya perintahkan bagi-bagikan kebun itu kepada karib kerabatmu sendiri. Bagi kepada pamanmu, bagi kepada saudaramu. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah, saya akan lakukan wahai Rasulullah. Maka membagi akannya kebun oleh Sayyidina Abu Talha pada karib kerabatnya dan Bani Ammi. Bani Ammi, anak-anak dari pamannya. Muttafaqun alaih. Kemudian sedikit sarahan hadis pada Imam Nawawi. Kata-kata malur Rabih itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rabih dan Royih, dua riwayat. Ada Rabih, ada Royih, pakai ya dan ba, bertitik dua, artinya Royih alaika naf'u. Nah, Royihun alaika naf'u, kembali atau menyenangkan kepadamu oleh manfaatnya. Itu kalau kita pakai riwayat Royih. Bayroha itu adalah kebun korma. Itu nama daripada kebun korma, Bayroha. Juga dikatakan yang kasrah ba dan fathahnya ba. Ada bilang Bayroha, ada bilang Biroha. Boleh bay, boleh bi. Cukup insyaAllah. Sallallahu